Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, ini kita berada di bulan Syawal, ya, sudah beberapa hari ya kita memasuki bulan Syawal. Nah, mungkin di antara sobat-sobat yang muslim ada yang tengah menjalankan puasa Syawal, ya, puasa Syawal selama 6 hari. Dan kalau itu dilakukan setelah kita berpuasa Ramadan, sobat-sobat, maka ganjarannya seperti berpuasa sepanjang tahun. Nah, jadi bagi yang belum, silahkan untuk melakukannya. Nah, sobat-sobat, kali ini saya ingin ngobrol dengan sobat-sobat semua ya tentang yang sekarang yang memenuhi media, baik media elektronik ya, media cetak dan media sosial, yaitu digempurnya ya Palestina oleh Israel. تكبيرات وأصوات القصف أذان المغرب والقصف. Sobat-sobat, ini tentu saja menimbulkan kemarahan dari penduduk dunia, bukan hanya yang muslim, tetapi juga non muslim ya, karena dalam gempuran-gempuran tersebut ya banyak penduduk sipil yang menjadi korban. Akan tetapi sobat-sobat, saya tidak ingin membahas serangan-serangan tersebut. Namun sobat-sobat, yang ingin saya bahas adalah kenapa doa umat Islam sedunia untuk Palestina hingga saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Nah, tentu ada sebabnya sobat-sobat. Nah, dan saya akan membicarakan hal itu. Kenapa ya doa umat muslim sedunia belum dikabulkan oleh Allah? Karena kejadian ini terus berulang ya, sudah berkali-kali ya diusahakan perdamaian. Nah, tetapi akhirnya terjadi lagi gempuran Israel kepada penduduk Palestina. Dan setiap ini terjadi, umat muslim sedunia memberikan kecaman, berdoa untuk keselamatan bangsa Palestina. Tapi sobat-sobat, doa tersebut seolah-olah tidak punya arti, karena akhirnya Israel menggempur kembali Palestina. Inilah yang ingin saya bicarakan dengan sobat-sobat, saya ingin obrolkan di bulan Syawal ini. Tapi sobat-sobat, seperti biasa, bagi sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya di channel saya, silakan untuk melaksanakannya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam. Bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Baiklah sobat-sobat, ya. Pertanyaan, kenapa doa umat muslim sedunia belum dikabulkan oleh Allah? Sobat-sobat, di surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walang tardo'ang kal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum
ba'dala jiza'aka minal ilmi malaka minallahi miwali wala nasir. Nah, yang artinya sobat-sobat, dan tidak akan senang Yahudi, tidak akan senang Nasoro sampai kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah, petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah kedatangan ilmu, maka tidak ada pertolongan dan perlindungan dari Allah. Nah, sobat-sobat, ya, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan mengenai ayat ini dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau lan harfun nafyin wastiqbalin, huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun, istiqbal. Tapi kalau la harfun nafyin saja, tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik, ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Awas, tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan. Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal. Tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi, bikin krisis, bikin macam-macam, turun. Jelas ya? Nah, akan tetapi saya tidak akan membahas ya kenapa Yahudi tidak senang, kenapa Nasoro tidak senang. Saya ingin fokus pada di ujung ayat tersebut, yaitu ya tidak ada perlindungan dan pertolongan. Ini ditegaskan oleh Allah. Kenapa tidak ada perlindungan dan pertolongan? Nah, maka sebelumnya dikatakan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, artinya kita umat Islam mengikuti mereka, mengikuti milah mereka. Nah, sedangkan milah ini ya, agama, akan tetapi perilaku, cara-cara bagaimana mereka beraktivitas sehari-hari dalam hidupnya, cara berekonomi dan sebagainya. Nah, jadi ditegaskan oleh Allah, kalau kita mengikuti mereka maka tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan perlindungan dari Allah. Mungkin di sini kuncinya, ya. Kenapa doa umat Islam sedunia sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin secara sadar atau tidak sadar, sobat-sobat, banyak kita yang umat muslim ini sudah mengikuti hawa nafsu mereka, Yahudi dan Nasoro, mengikuti cara-cara mereka dalam beraktivitas, dalam berekonomi, dalam mencari rezeki, sehingga janji Allah pasti akan ditunaikan. Maka inilah yang terjadi. Doa umat muslim sedunia tidak atau belum dikabulkan oleh Allah.
Akan tetapi, sobat-sobat, perlu digarisbawahi, tidak semua Yahudi itu jahat, tidak semua Nasrani itu jahat. Ada juga yang baik. Buktinya, ya, banyak Yahudi yang juga protes, mengadakan demonstrasi, ya, untuk menentang kebrutalan Israel menggempur pemukiman orang-orang Palestina. Juga di Eropa itu beberapa sutradara, artis bahkan dulu bikin semacam opera untuk membela Palestina itu. Jadi orang Yahudi juga membela Palestina karena mereka melihat bahwa problemnya bukan soal agama, tetapi betul-betul ini adalah agresi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Nah, jadi sobat-sobat, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka kita harus meninggalkan perilaku, cara-cara, aktivitas hidup mereka, terutama dalam berekonomi, dalam mencari rezeki. Karena kalau tidak, maka doa kita hanya sia-sia saja. Karena kita sendiri yang menghijab doa tersebut dengan perilaku kita yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Nabi juga sudah meramalkan, ya, dengan hadisnya bahwa sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kamu akan mengikuti mereka sampai kamu masuk ke lubang biawak, kamu juga akan mengikutinya. Sahabat bertanya, apakah mereka Nasoro dan Yahudi? Kata Rasulullah, siapa lagi? Nah, mungkin sudah lama di zaman kita ini ramalan Rasulullah melalui hadisnya sudah terjadi. Buktinya doa kita, doa Muslim sedunia untuk bangsa Palestina belum juga dikabulkan. Demikian sahabat-sahabat. Nasrum minal watan qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.